selagi dapat kejar cita-cita, bertanggung jawab pada hidupmu, Tuhan beserta kita. Marilah berprestasi di SMA Pertamina, jadi penerus yang berguna bagi bangsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Orang bukan semangat pagi, tapi udah pagi-pagi luar biasa. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pendidikan guru penggerak saya tentang budaya positif. Pokoknya kita nih sebagai guru harus mengubah paradigma kita yang lama. Ya. Sebelumnya kita semangatin diri kita dulu yuk. Ya, silakan. Saya mohon untuk berdiri. Gerakan badannya dulu biar semangat, apalagi di AC harus beringgau-beringgau. Ya, keringingan kan? Videonya ada. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. 'Cause we are making We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. 'Cause we are making passion, respect. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Setiap orang itu pasti pemenang. Setiap orang itu pasti cerdas. Ice breaking ini salah satu ciri-ciri pembelajaran kurikulum merdeka. Ya, salah satu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita menerapkan atau menggunakan ice breaking dulu supaya anak-anak lebih semangat. Ya. Oke. Bisakah kita mengontrol orang lain? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Enggak. Siapa? Bisa. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Kita sendiri. Oh ya. Ya. Ayo kita buktikan. Ya. Bisakah kita mengontrol orang lain atau siapakah yang bisa mengontrol diri kita? Ya, secara berpasangan nih. Wah, Pak Guru nggak punya pasangan nih. Nih, pilih salah satu
putuskan salah satu siapa yang megang kertas dan akan mengepalnya. Yang satu berusaha untuk teman atau pasangannya mau membuka dan menyerahkan kertas ini. Ya, siapa di antara ini? Yang satu megang, yang satu meminta kertasnya. Ayo megang deh. Ayo. Siapa yang mau mengepal atau menyimpan? Siapa yang mau minta membuka kertasnya? Ayo. Ayo. Boleh dengan cara apapun, mau rayu, mau apa ya? Kertasnya bisa diambil. Ayo. Kita mulai. Ayo coba. Mau ke sini? Kepal. Siapa yang mau? Mau ini apa ini? Yang kepal siapa? Ya, siapa yang mau kepal? Ada lo. Dilipat, digenggam yang kencang ya, digenggam yang kencang. Aku udah keringet banget sweet. Masa udah keringat nih? Ayo, namanya berusaha untuk meminta atau supaya mau buka ngasihin, terserah caranya kayak apa. Apa? Boleh dong, ngebuliin. Apa? Pak, gimana? Siapa yang bisa dapat meminta kertasnya? Ayo. Ayo dirayu, diminta. Dirayu. Boleh. Ayo dong. Ya, boleh. Asal jangan nonjok Mau ah. kirim ke selamat nggak? Kalau sulit. Masa gini. Ayo. Aman-aman aja kalau. Kan lucu kan lagi coba mah. Awal kayak gara-gara itu. Ayo. Sebagai teman rayunya. Ayo, coba. Ayo, ayo Pak. Ayo apa? Ayo Coba Pak. saya minta. Ayo enggak boleh. Penting nih. Lu tahu lu ngomong lu udah. Dalam kolega saya minta. Siap. Salam tempel. Salam tempel. Dikasih. Coba yang ini. Kamu apa? Kamu jadi kasih itu Ternyata mau apa deh? Berhasil nggak? Berhasil nggak? Ngapain dulu jalan-jalan? Berhasil. Saya bukan tipenya katanya. Berhasil. 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 Ini berhasil loh. Tuh. Kasih. Nah, dengerin. Oke, terima kasih. Berhasil atau tidak berhasil, siapa sih yang memutuskan? Yang Iya, megang. Yang Yang megang. memegang. Seharusnya kita punya pendirian yang teguh. Jangan gampang memberi. Iya kan? Iya, ada filosofinya pasti. Kasih gua. Ya, ini dalam paparan atau teori kontrolnya dari kontrol. Oke, baik. Kami Dari kan Dr. William Blazer, ya, kontrol didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memilih perilakunya sendiri. Jadi tadi kita mau ngasih apa tidak itu berarti tergantung kontrol dari diri kita sendiri. Walaupun orang rayu-rayu apa kan tetap keputusannya ada sama kita kan? Betul. Ya. Betul. Blazer berpendapat bahwa semua perilaku manusia baik yang positif maupun yang negatif itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ya, termasuk siswa kita. Siswa kita itu mau dia maju, mau dia rajin belajar, mau dia nilainya bagus atau tidak itu berarti tergantung pilihannya dia sendiri. Termasuk kita. Kita mau jadi guru yang seperti apa itu juga pilihan kita sendiri. Baik positif negatif itu kontrol dari diri kita sendiri. Ya. Nah, menurut Glaser ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu, nah di sini ada ya. Bisa dilihat sendiri kan? Bisa. Ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia.
Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa coba? Makanan, tempat primer ya, rumah, kebutuhan. Kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain. Waduh. Ketiga, kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas hidup kita, power. Kekuasaan, penguasaan. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa bebas untuk membuat pilihannya sendiri, freedom. Yang kelima ada fun, kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan. Ini yang paling ujung nih, paling tinggi ya. Oke. Ya, ini kalau kita bisa ringkas gitu ya. Terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, seorang siswa itu pasti, setiap orang siswa ya, semua orang ya, mau punya kebutuhannya terpenuhi dalam kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, ini ada studi kasus nih. Ihsan, ini perumpamaan ya, maaf ya, nggak asalan sih. Ihsan, siswa kelas 10A SMA karakter mulia, adalah anak pendiam dan pemalu. Ya, ia lebih banyak membaca di perpustakaan atau berdiam di kelas setiap jam istirahat. Suatu ketika SMA karakter mulia mengikuti lomba debat antar SMA. Tiba-tiba Adit, salah satu anggota tim yang ditunjuk mengikuti lomba tersebut, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Berarti ada anak yang nggak bisa ikut lomba nih. Kepala sekolah bertanya kepada guru tentang siswa yang dapat menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena pengetahuannya yang luas dan kinerjanya yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Ternyata Ihsan dan teman-teman jadi satu timnya. Sinta dan Indra menjadi juara umum dalam kompetisi tersebut. Bahasa Inggris ya kompetisinya. Ternyata, sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan pendiam lagi. Kebutuhan dasar mana sih yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuat perubahan pada dirinya. Kebutuhan mana tadi? Kan ada 5 tuh. Power. Kebutuhan power. Ya betul. Kebutuhan power. Jadi dia timbul percaya dirinya. Iya betul. Jadi kita harus memberi kesempatan ya kepada anak didik kita supaya dia timbul percaya diri atau terjadilah perubahan dari sikapnya. Nah, sekarang kita nih, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru yang penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah. Sekarang kita jujur aja ya, kita jujur aja. Ini introspeksi buat diri kita sendiri sebagai guru. Ada guru yang posisinya sebagai teman, ada guru pemantau, ada guru yang seperti manajer. Ini posisi kontrol guru nih. Lihat nih, kalau kita patuhi aturan saya atau awas, itu tadi kontrol guru yang mana sih? Penghukum. Ayo tanya sama diri kita. Kadang-kadang sih ya suka gitu juga ya. Oke, sekarang kita lihat. Kamu selalu aja salah. Pembuat salah. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu yang mana? Kontrol kita yang mana tadi sebagai guru? Rasa bersalah. Merasa selalu bikin orang membuat rasa bersalah ya kan? Jadi kayak nge-labeling aja gitu. Udah salah terus ya. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya. Bagaimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Dia rasa bersalah. Iya, itu kan bikin orang merasa bersalah ya, walau kalimatnya berbeda ya. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Sama nih, membuat anak merasa bersalah. Sekarang kita identifikasi. Peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu masuk kemana? Posisi kontrol kita guru sebagai guru itu masuk kemana tadi? Wah, mantap. Manajer. Manajer. Iya, kalau manajer itu berarti dari ujung itunya ada alurnya, gitu ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, selanjutnya ada, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa tuh coba? Kalau gaya bahasanya gitu gurunya ngomong kayak gitu. Teman. Iya, di situ gurunya kontrol ke siswanya posisinya sebagai teman, seperti menyamakan posisi ya kan? Nah, apa yang kita yakini, maksudnya dalam hal kesepakatan kelas, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Itu masuk mana? Bermantap. Anak yang memutuskan, gurunya hanya mengingat. Coba tanya sama diri kita masuk yang mana? Ayo, nyadarin nggak masuk yang mana kita? Tanya sama siswanya kan. Hah? Enggak, kita pasti bisa ngerasain loh. Kita pasti suka ingat apa yang kita ngomong sama anak, ya kan? Dan menurut Bapak Ibu yang ideal tuh yang mana ya? Pemantau. Pemantau. Bisa juga. Bisa nggak dua Bisa aja. karakter tersebut Bisa melekat aja. ke satu orang guru? Oh bisa, karena kita kadang-kadang punya cara yang berbeda kalau kita nanganin anak, gitu. Ya, jadi ada yang bersifatnya manajer, ada yang bersifat pemantau. Kalau ini sebagai teman, kalau sebagai teman kadang-kadang ada bagus sih, cuma kadang-kadang takutnya anak nggak bisa melihat posisi. Iya. Namun ketika kita memposisikan sebagai teman, anak bisa lebih terbuka. Iya. Nah, makanya kayak kita butuh mix ya. Posisi kontrol kita ada di mana sebagai guru. Ya, ini. Kalau penghukum itu guru menggunakan hukuman fisik maupun nggak cuma badan, nggak fisik, tapi kadang-kadang mulut yang kena hati atau mental sih peserta didik atau anak. Pembuat rasa bersalah. Guru pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Diam sih tapi nggak nyaman. Ya. Bersalah atau merasa rendah diri. Teman, guru akan berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Kayak tadi CS-CSan gitu ya nggak? Ya, kadang bisa, tapi harus ada batasan. Pemantau, guru mengawasi pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kan kalau kita awasi berarti kita akan bertanggung jawab. Kita pantau, geser sedikit, kita lurusin lagi, ya kan? Ini manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar memperoleh solusi solusi atas masalahnya. Bagus juga, ya kan? Ya, selanjutnya kita masuk materi disiplin positif dan nilai keyakinan. Apa sih yang namanya positif itu? Ya, di sini ada ya. Positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, apa sih dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Karena setiap orang itu punya kebutuhan. Ya, dari Diane Gerson ini dengan mengkaji nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang
Tujuan Bapak Ibu itu apa mengajar? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita mendidik penerus bangsa. Setiap siswa punya tujuan nggak? Dia sekolah punya tujuan nggak? Punya. Namun tujuan itu perlu didukung dengan motivasi. Motivasi yang bagus adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Intrinsik. Ya, nilai-nilai kebajikan yang kita berbalik lagi ke nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap yang ingin dicapai oleh setiap pelajar di Indonesia itu nilai-nilai yang terdapat kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ini kita pasti udah kenal ya, profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Ya, ke peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan lain-lain. Ini yang termasuk juga nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang strategi apa sih yang Anda terapkan untuk menampakkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Coba strategi apa yang dipakai untuk oleh Bapak Ibu? Coba Pak Wahyu. Strateginya apa? Dengan cara diskusi dengan siswa, gitu kan. Kita udah pembelajaran nggak cuma sekedar ceramah saja ya, tapi banyak metode dan model pembelajaran ya. Salah satunya dengan cara kita diskusi atau bisa menggunakan project problem based learning gitu, PBL gitu. Jadi membiasakan anak menanamkan. Itu kalau kayak gitu masuknya kemana coba? Nilai-nilai yang mau dimasukin ke dalam itu apa? Berarti kan kerja kelompok ya? Iya betul. Kerjasama. Kerjasama. Berarti di dalamnya ada peduli. Kita mau membuat anak itu punya nilai kebajikan, yaitu yang dia pegang peduli. Seringkali nggak terjadi itu sama anak-anak yang dikasih tugas kelompok, yang peduli mah peduli, yang enggak mah enggak. Iya. Nah itu nanti kita harus membalikkan tuh nilai keyakinan dia. Oke, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan oleh murid-murid di kelas? Mandiri ya. Banyak anak-anak sekarang ini manja, mandiri. Coba Bapak, apa lagi selain mandiri Pak? Peduli, agak kurang peduli sama barangnya sendiri aja kan peduli. Iya betul, apatis. Ya. Nah, sekarang kita masuk motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seringkali nggak kita ngelakuin ini? Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mana yang baik? Oke, setuju nggak Anda? Hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Setuju nggak? Setuju? Supaya mereka tahu tanggung jawab. Setuju? Setuju. Oke. Hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan. Iya. Setuju? Penghargaan membuat Anda lebih termotivasi. Iya. Ya, kalau dilihat semua ini, motivasi juga nggak hukuman itu? Aduh, saya mau ngerjain PR nih, kalau nggak nanti saya dihukum. Itu motivasi? Motivasinya dari mana? Keluar. Dari luar. Tadi pendapatnya si Dayan Gasem itu kan yang bagus adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik ya. Nih dari ke Bapak pendidikan kita Hajar Dewantara bilang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ada nggak keterkaitannya dengan motivasi intrinsik? Jadi kalau anak masih apa-apa masih dari gurunya, itu berarti dia belum merdeka karena dia belum bisa memerintahkan dirinya sendiri. Berarti belum punya motivasi intrinsik. Ya. Ini nih. Teori motivasi perilaku manusia oleh Dayan Gasem. Motivasi itu ada eksternal. Ya, itu yang termasuk eksternal dan ada juga yang internal. Nah, yang internal ini yang tujuannya
disiplin. Tadi kan dibilang disiplin itu kontrol diri ya. Berarti kalau kita lihat anak-anak kita di 85 ini udah disiplin belum sih? Udah disiplin belum? Ada yang sudah disiplin, ada yang belum. Tapi kita lihat disiplinnya di mana dulu. Disiplinnya dia itu sudah dari diri dia sendiri atau takut dihukum? Mayoritas masih takut dihukum. Mayoritas masih karena takut dihukum. Jadi belum punya motivasi secara atau internal. Kalau menurut Dayana di sini berarti dia belum punya disiplin. Karena kalau orang yang disiplin itu berarti sudah bisa mengontrol Diri sendiri. Kalau kita gimana ya? Belum sih. Who knows? Tapi kan Oke. terbentuk Hukuman. Pas banget. Hukuman. Iya, siapa nih yang mau ketok? Saya yang ketok. Jika murid Anda bersalah, apa yang Anda lakukan? Memberi hukuman, memberi poin, sering nyatet ya, menyita sesuatu yang merupakan pelanggaran. Tadi megang handphone, terus handphonenya kita ambil gitu kan? Headset Bagi sih, pelajaran headset. saya, ya headset. Betul nggak? Betul kan Bunda Wi? Betul nggak? Tapi ingat tadi hukuman itu berarti belum bisa membuat anak menjadi disiplin. Motivasi internal lah yang merupakan yang membuat anak itu menjadi disiplin. Karena tadi disiplin itu adalah kontrol diri. Kalau itu berarti masih kita guru yang kontrol. Sampai kapan kita jadi hansip, jadi satpam buat anak-anak. Suruh sholat kita suruh liatin. Tidak ada yang jalan sendiri. Tadarus kita yang pelototin, betul nggak? Betul. Iya. Betul. Jadi belum disiplin. Ya, berarti motivasinya belum tumbuh. Ya, tadi itu kalau kita hukum, apa sih dampaknya? Iya, anak menjadi marah, pemarah, loner, penyendiri, naughty, jadi nakal, ini ketutup, sad, sedih bawaannya. Kalau kita suka menghukum, nih ya kan, murid tersakiti, murid tidak nyaman dalam jangka panjang. Kalau mau ketemu guru itu takut, akhirnya bela-belain nggak masuk, padahal ada pelajarannya lain. Iya Pak ya. Betul. Perilaku pasif. Jadi dia kalau ngambilnya diem, introvert banget gitu. Tapi agresif jadi nakal. Ya, jadi dia mau diem atau ini tapi menjadi yang terlalu gitu ya. Kan nggak bagus ya kalau terlalu ya nggak. Murid menjadi takut dan sistem tidak berjalan. Alias niat kita membangkitkan budaya positif itu, anak itu jadi rajin sholat, mau ngaji, tapi ujung-ujungnya kan sistemnya nggak berjalan, nggak berhasil. Kitanya jadi security ngawasin mereka ya. Murid marah karena merasa tidak bersalah, tapi gue disalah-salahin. Iya, sebenarnya kan dia katanya punya alasan, bisa aja loh. Kenapa dia begini? Pasti dia punya alasan. Jadi dia nggak nerima disalahin. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dimarahin, jadi dia menyembunyikan kesalahan. Itu dampaknya kalau kita memberi hukuman. Kalau hukuman kan ujung-ujungnya takut ya. Takut dihukum. Padahal yang mau sekolah dia ya. Ya, ini hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakiti harus terjadi, karena kan dipaksa. Kalau hukuman itu paksa ya, mau nggak mau harus terima. Sama sih sama konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi, bandingin ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ketika dia hanya melakukan konsekuensinya aja. Tapi kalau hukuman itu memorinya nempel. Kalau orang tersakiti, wah, biarkan waktu yang terobati.
agak butuh waktu. Tapi kalau konsekuensi, karena dia penuh kesadaran melakukannya saat itu aja dia. Jadi hanya jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kenapa sih saya harus rambutnya pendek? Kenapa sih saya harus pakai sepatu hitam? Karena dia nggak suka dengan hukumannya. Kalau dengan konsekuensi, jadi dia anak itu akan menghargai disiplin. Selanjutnya bisa dilihat sendiri. Yuk kita lihat ya. Kita tentukan ini hukuman apa konsekuensi sih? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman versus konsekuensi. Bisa terbaca? Bisa. Bisa ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman. Ada yang seneng gak anak suruh nulis 100 kali? Enggak ada. Ini merupakan hukuman. Ada dalam peraturan. Jadi umumnya peraturan itu bersifat hukuman. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Hukuman. Enggak connect masker sama push up. Tadi juga nggak connect, nulis sama terlambat. Ya, ini termasuk hukuman. Meminta mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Itu konsekuensi. Termasuk isi tugasnya ya nggak? Iya kan? Nah, itu konsekuensi, nulis ulang. Tadi kan punya teman kamu yang rusak, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Ya, sekarang udah mulai lancar nih, bisa bedain nih. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Kakinya sakit loh, seharian nggak boleh pakai sepatu. Ini hukuman. Ya, selanjutnya mengulang tugas 10 kali karena telat ngumpulin. Konsekuensi nih. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau ada kesepakatan Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, ini konsekuensi. Nyambung nggak sama olahraga melari? Nyambung, karena 10 menit tadi orang pemanasan dia nggak ngikut. Jadi dia pemanasan sendiri. Tidak ada tambahan waktu karena telat masuk ke ruang ujian. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Nyambung. Sekarang bisa bedain nggak apa hukuman sama konsekuensi? Bisa bedain? Bisa. Great. Bedakah antara hukuman dan konsekuensi? Beda. Kalau hukuman itu akan tinggal lama dampaknya dalam jangka panjang. Kalau tadi dia ngerjain tugas temennya yang dia bikin rusak, saat itu doang, mungkin dia agak kesel, tapi saat itu doang, karena dia ngerasa emang gue yang kerjain, gue yang salah kan gitu kan. Jadi saat itu atau jangka waktu yang pendek. Ya. Penghargaan, bagus nggak sih penghargaan itu? Bagus. Nice. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurai ketepatan, penghargaan tidak efektif. Kadang-kadang penghargaan jadi menghukum loh. Kalau anak satu itu dikasih penghargaan terus yang lain bagaimana? Padahal setiap orang punya kecerdasannya berbeda, mempunyai kompetensi yang berbeda. Penghargaan mengurai ketepatan, penghargaan tidak efektif. Kadang-kadang penghargaan itu sesuai jurinya. Betul kan? Sesuai jurinya. Padahal sama-sama hebat, tapi jurinya beda prinsip. Penghargaan merusak hubungan. Bisa nggak? Bisa. Tapi dalam mendidik itu yang lebih bagus adalah konsekuensi. Itu menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana?
Iya nggak? Konsekuensi itu yang lebih tepat dalam mendidik. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, betul nggak? Ada betulnya? Ada enggaknya, tergantung konteksnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tapi kalau kita mau meningkatkan kualitas secara global sih perlu juga ya penghargaannya. Seperti kalau anak yang tampil, ada kita kasih apresiasi, tapi mungkin bukan penghargaan, tapi apresiasi. Kata hebat itu diapresiasi buat anak. Itu seneng banget loh. Keren banget kerjaan kamu. Padahal nggak dikasih apa-apa loh. Cukup kita apresiasi aja tuh dia udah seneng banget. Beda. Saya rasa sih kalau apresiasi sama penghargaan beda ya. Kalau penghargaan kayak bentuknya lebih materi gitu. Atau ada sesuatu gitu. Ya. Sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Peraturan atau keyakinan kelas tadi itu Bu Retna, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas berarti kan memegang nilai-nilai keyakinan. Iya. Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan hari tepat waktu? Kenapa coba? Ayo, menghargai waktu, menghargai orang lain yang udah datang. Iya, ini berarti ada nilai keyakinannya sih, yaitu menghargai orang lain, menghargai waktu. Waktu kan mahal itu. Mengapa kita memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan kelas? Peduli sama kesehatan, sama kebersihan. Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm? Menjaga diri. Iya, keselamatan. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai atau keyakin yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau keyakinan, karena kita lihat nih peraturan sama keyakinan bedanya di mana? Menurut Bapak Ibu, apakah peraturan sama dengan keyakinan? Beda nggak peraturan sama keyakinan? Ini kemarin saya sempat membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu terdapat nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh murid kita. Ya, jadi semua murid diberi kesempatan untuk mengungkapkan keyakinannya yang akan dipatuhi di dalam kelas dan pembelajarannya. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Siapa nih yang berperan di sini? Siswanya. Nah, ini ada video sedikit. Gurunya ngikut nggak sih? Sinyalnya lemah. Selain itu apa lagi? Paling kalau pinjam pulpen bilang enggak. Pinjam pulpen bilang. Ini jika mau melakukan atau meminjam sesuatu. Nilai keyakinannya adalah Sopan santun. Menghargai orang, menghargai orang lain, itu juga masuk ya nilai keyakinan. contohnya apa lagi? Kapan sebelum masuk semester pembelajaran, awal pembelajaran lah, kita awal semester ya. Iya, jadi kita membuat keyakinan, kesepakatan kelas yang isinya ada keyakinan murid-murid kita. Berarti kan dia sendiri yang tentuin ya? Iya, jadi bedanya apa peraturan dan keyakinan? Jadi nggak mau ya? Aturan ditentuin. Peraturan kita sendiri yang ngadain, tapi kalau keyakinan itu Balik. melibatkan saya percaya deh, kalau anak itu ngikut, kita balikin lagi gampang loh. Kan kamu yang nentuin.
ya kan? Ya memang sih, nih pengalaman. Memang sih ada anak, tapi hanya sebagian kecil aja. Kalau saya nih ngajar, ngasih tugas, misalnya, tugasnya yang membutuhkan waktu, saya nggak nentuin kapan ya kamu mau ngumpulin. Nih ada yang bilang seminggu, jangan seminggu tahu temennya nih sama teman-teman, jangan seminggu tahu kan kita ada gini. Ya, jadi dia yang menentukan sendiri. Saya tinggal konsekuensi ya sama omongannya. Kalau seminggu, berarti seminggu selesai loh. Iya mem, tapi jangan besok mem, tanggal hari ini ya. Alhamdulillah kalau dikasih kesempatan kayak begitu ternyata banyak anak yang mau memenuhi janji dia sendiri karena dia meyakini waktu yang sudah mereka putuskan atau tentukan bersama. Itu sih sebagian kecil dalam mengumpulkan tugas aja. Nah ini konteksnya lebih besar, yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dari nilai-nilai atau keyakinan yang mereka yakini. Ya, jadi kalau keyakinan itu gak cuma gurunya, tapi melibatkan si siswa atau murid kita. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kita membuat keyakinan. Ya. Nah, namun yang namanya kita ngajar atau bekerja di dunia pendidikan pasti selalu ada masalah. Mau kecil, mau besar. Ya, murid kita ada berapa banyak? 36 kali berapa? Sekian 7 kelas. Ada yang lebih dari, ada yang 5 kelas di sini? Ada. Pak Gofur 5 kelas ya? Saya 5 kelas, 8 kelas. Ada yang cuma 5 kelas di sini? Enak banget kalau 5 kelas mah. 10 jam ya, nggak memenuhi, nggak dapat sertifikasi. Oke, kita tidak akan melakukan hak kita. Iya. Pasti banyak timbul masalah di dalam. Setiap individu itu punya masalah ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga restitusi masalah. Ini adalah segitiga atau tiga sisi dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Apa aja coba? Nih, menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi nggak ada ukuran yang baik tuh yang dimana harus sama, ya kan? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kalau anak kita membuat suatu kesalahan, alasannya kita dengerin dulu. Ya, jadi semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Mau yang positif ataupun yang negatif. Langkah ketiganya atau sisi ketiganya menanyakan keyakinan. Tadi kan udah bikin kesepakatan. Kita yakinkan atau kita balikin lagi keyakinan yang sudah mereka yakini di kelas. Ya, ini ya. 3 sisi restitusi. Ya, sekarang ya. Nih, kalau kita sedang menjalankan, ini kita kalau nyelesain masalah, kita menjalankan segitiga restitusi. Pertama kita menstabilkan identitas nih yang kita lakukan nih. Kita stabilin dulu, jangan langsung bikin anak merasa bersalah. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Semua orang pasti punya salah dan lain-lainnya, ya kan? Ya, ini tahap sesi atau sisi keduanya. Kita bisa ungkapkan seperti ini. Kita validasi tindakan yang salahnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, dan lain-lainnya bisa dilihat sendiri. Sisi ketiganya menanyakan keyakinan. Karena tadi kan udah buat kesepakatan kelas. Keyakinan anak yang kamu langgar. Jadi kita ngingetin. Ibaratnya kalau kayak gini tadi posisi kita sebagai apa ya? Sebagai apa tadi ya? Kontrol kita, guru sebagai apa tadi? Memantau. Tapi juga ada manajernya nggak? Ada, karena kesepakatan kelas itu tadi dibuatnya sudah dari awal. Iya. Contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, ada videonya. Ya, kita lihat contohnya.
Waalaikumsalam. Selamat siang Rafa, silakan duduk Nak. Rafa, tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Kurang tahu ya. Ini Rafa, setiap siswa memang kadang suka membuat kesalahan. Seperti kamu, lalai mengumpulkan tugas atau tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, dan lalai dalam belajar sehingga ulangan hariannya menurun. Mengapa Rafa akhir-akhir ini suka telat mengumpulkan tugas dan nilai ulangannya menurun? Ya jujur saja sih, saya emang di rumah tuh jarang belajar karena memang saya tuh hobi dalam bermain ponsel, dan juga kadang di dalam rumah itu saya kan emang mau niat tuh belajar, tapi kayak ada suatu momen di mana saya tuh diajak sama teman saya untuk main bareng di HP, main bareng game, dan saya mau aja tuh. Nah itu sih emang kesalahan saya juga men, karena ya saya sangat ingin, tapi ya balik lagi karena mungkin emang dalam keadaan saya masih remaja yang suka dalam bermain game. Rafa sadar tidak kesepakatan kelas apa yang Rafa langgar? Sebenarnya saya emang sering telat mengumpulkan tugas dan juga saya lalai dalam belajar. Dan keyakinan apa yang kamu langgar? Saya kurang disiplin aja dalam mengatur waktu buat belajar, dan ya saya kurang aja bersama saya kurang tanggung jawab juga. Rafa, kalau kamu sudah menyadari kesepakatan kelas apa dan nilai keyakinan apa yang sudah kamu buat, tindakan apa yang akan kamu ambil agar prestasi kamu meningkat kembali? Saya akan lebih menekankan rasa tanggung jawab saya sebagai pelajar dan meningkatkan kedisiplinan saya dalam mengatur waktu antara belajar dan bermain game. Terima kasih Rafa, kamu sudah berani datang memenuhi panggilan MEM, menyadari kesalahan, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Dengan demikian, kamu boleh kembali ke kelas. Ini atas waktunya, saya izin balik kelas ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat setelah menjalani segitiga restitusi dalam hal penyelesaian masalah, saya menjadi lebih lega. Dan juga saya tidak merasa terintimidasi saat saya melakukan hal tersebut. Setelah saya melakukan hal tersebut, saya jadi bisa mengetahui apa masalah yang saya punya dan juga cara mengatasi masalah tersebut. Ya, itu salah satu contoh penyelesaian masalah. Kasusnya apa sih kasusnya? Anak tersebut lalai mengumpulkan tugas sehingga nilainya alasannya apa? Main game. Berarti dia tadi melanggar keyakinannya dia sendiri, yaitu dalam keyakinannya disiplin. Pakai otot nggak tadi kita menangani masalah? Pakai urat nggak? Enggak. Suasananya tenang, santai. Anak sakit hati nggak? Enggak. Aku nggak sakit hati. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Apakah ada perubahan dalam diri kita sebagai guru? Ada niat. Ada niat? Ada nggak merasa oh ternyata kita masih kurang di sini ya? Ada nggak sih perasaan kita seperti itu? Ada. Ya, saya harap diseminasi atau program atau acara atau paparan saya ini bisa mengimbasi rekan-rekan saya di SMA 85 ini untuk menciptakan budaya positif kepada anak-anak kita.
yang dimana anak-anak kita pasti pengen anak kita menjadi anak yang disiplin ya. Disiplin itu kan luas juga ya, dengan cara yang lebih baik. Kita senang, anak juga atau murid kita juga senang, tidak ada yang tersakiti. Disiplinnya tercipta, dimulai atau yang kita harapkan di mana anak-anak kita mempunyai motivasi intrinsiknya untuk menciptakan disiplin meriri mereka sendiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.